keterbatasan kekurangan di mana semua orang hanya melihat kekurangan kita dan keterbatasan kita. Yang dibutuhkan jahit, saya bisa jahit Pak, tapi jangan cari saya umur berapa gitu terus dicuekin gitu. Jangan merasa terdiskriminasi, jangan merasa bahwa saya itu berbeda. Disabilitas itu tidak pernah merasa pengen dibelas kasihani. Nanti kita didiklat, ya kan? Kita seleksi bisa masuk kerja di situ. Kami pernah memasukkan anak disabilitas yang intelektual, itu pun kita ditolak. Hukum tidak memandang hal seperti itu. Kalau kamu itu pintar, orang tidak melihat cacatmu tapi melihat pintarmu. Kalau kita mau menuntut, sebenarnya jenengan semua mempunyai hak. Jangan sedikit-sedikit juga menyalahkan pemerintah. Dung 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 Buka jendela dunia dengan sejuta harapan, sambut harimu dengan semangat barumu. Bangun langkah-langkahmu, percayakan dirimu, tunjukkan potensimu. Yakinkan dalam jiwamu besar potensi dirimu. Jangan hiraukan kata yang melemahkanmu. Ada Allah di sisimu untuk iringi langkahmu, wujudkan mimpi besarmu. Perkenalan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari bincang hukum dengan tema perlindungan hukum bagi disabilitas. Pada saat ini sudah hadir beliau yang terhormat Bapak Hendrik Safudin MH. Terima kasih kepada Bapak Kapus, Kepala Perpustakaan Daerah, kepada Mbak Christine yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu atau berbincang hukum istilahnya. Jangan merasa terdiskriminasi, jangan merasa bahwa saya itu berbeda, tidak. Hukum tidak memandang hal seperti itu. Apa hak panjenengan yang sudah diatur di dalam undang-undang? Panjenengan mempunyai hak-hak keperdataan yang harus dilindungi. Ada keadilan dan perlindungan hukum. Contohnya lah, menjadi korban dari suatu tindak pidana, panjenengan berhak untuk dilindungi sama dengan orang-orang yang lain. Aksesibilitas itu contohnya adalah akses untuk menikmati hal-hal yang ada di fasilitas publik. Kemudian pelayanan publik, contohnya panjenengan mau ngurus KTP, kemudian mengurus SIM. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib memiliki dan memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Unit layanan ini sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak yang sudah ada itu tadi, baik itu dalam hal pelaksanaan pendidikan atau di dalam kekerasan. Kalau kita, maksudnya dari dinas-dinas terkait itu, kalau ada perusahaan ya kan, itu saling maksudnya masuk ke perusahaan itu untuk memenuhi hak 2% itu, misal di perusahaan misal jahit atau perusahaan diklat atau peliwit itu yang dibutuhkan di situ apa? Terus makanya dari disabilitas yang bisa mensekretariat itu apa? Nanti kita didiklat, ya kan? Kita seleksi bisa masuk kerja di situ, maksud saya. Itu kan di marketan belum ada. Terima kasih usulnya. Ini saya juga sangat berharap kepada penyelenggara diskusi pagi ini, yaitu perpustakaan daerah juga membantu teman-teman untuk pendekatan kepada Buwati dan pendekatan kepada dinas terkait. Karena kalau tidak, ini kan awal, ya kan, awal diskusi ini harus ada follow up-nya, harus ada tindak lanjutnya. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti dalam diskusi, tapi ditindaklanjuti dengan sebuah action dengan pendekatan kepada dinas terkait, disampaikan hasil diskusi ini kepada Pak Bupati bahwa di sini ada perusahaan yang belum ada 1% pun memfasilitasi hak panjenengan semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah
pemerintah daerah BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau bekerja. Kalau kita mau menuntut sebenarnya jenengan semua mempunyai hak karena peluangnya sudah ada. Jadi sebetulnya ada gitu. Jadi jangan sedikit-dikit juga menyalahkan pemerintah gitu. Jadi kita ini juga harus siap gitu. Dan kebanyakan di sini Mas Hendrik itu teman-teman senang mandiri dan kita mempunyai hak ya yang sama tentang fasilitas yang ada di pemerintah. Saya bilang kan yang dibutuhkan jahit, saya bisa jahit Pak, tapi saya mencari saya umur berapa gitu terus dicuekin gitu. Dan terus saya bilang yang mau dicari apa tuh Pak, pegawai yang jahit Pak. Tapi kan saya bisa jahit gitu Pak. Menyingkirkan, mendiskriminasi teman-teman, padahal itu seharusnya diterima kemudian di tes ya kan, harusnya gitu, benar-benar bisa jahit enggak kan gitu. Kalau memang benar-benar bisa jahit maka 1% itu harus terpenuhi. Nah ini salah satu problem. Kami pernah memasukkan anak disabilitas yang intelektual, itu pun kita ditolak. Tapi akhirnya dengan adanya produk yang kita bawa, contoh yang kita bawa itu ada, ini bisa menerima. Asalkan dari pihak kami ada setiap mungkin 1 bulan sekali itu ada pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bu Sri Gunarsih, Ketua Yayasan Wiradasa Utama Kabupaten Magetan. Jadi begini nggih, perkenalkan saya menambahi atau merangkum dari semuanya ngaten Bapak Ibu. Dalam diri saya sejak dulu walaupun disabilitas itu tidak pernah merasa pengen dibelas kasihani. Jadi prinsip saya begini, sejak kecil saya didoktrin oleh bapak saya, kamu itu cacat harus pinter. Karena kalau kamu itu pinter, orang tidak melihat cacatmu tapi melihat pintermu. Itu yang saya jadikan motivasi sampai sekarang. Nah, alhamdulillah selama saya memegang atau memimpin Yayasan Widama itu saya tidak pernah menuntut pemerintah untuk begini-begini, walaupun saya sebenarnya juga punya ini Mas Hendrik ya, saya punya ini salingannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ini semuanya komplit di sini. Tetapi saya tidak pernah menuntut kemana-mana. Tapi saya yakin ketika kita itu eksis, ketika kita itu menunjukkan kemampuan kita, insya Allah semua instansi akan merangkul kita. Lama-lama beliau pun juga akan care dengan kita. Kenapa? Karena kita ini memiliki keterbatasan, kekurangan, di mana semua orang hanya melihat kekurangan kita dan keterbatasan kita, walaupun kita itu sebenarnya punya kelebihan. Nah, makanya kita harus menunjukkan kalau kita itu lebih, kalau kita itu mampu. Saya yakin pasti orang itu akan melihat kelebihan kita. Sama dengan instansi atau pemerintah pun, setelah saya sering silaturahmi ke dinas sosial, kemudian alhamdulillah juga dipertemukan dengan Bu Kris, dinas perpustakaan, kemudian juga dinas koperasi, kemudian ada lembaga instansi swasta seperti LMI, itu pun juga lama-lama merangkul kami untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi makanya kita jangan selalu menyalahkan instansi atau perusahaan saja untuk memberikan hak-hak kita, tetapi lebih baik kita ini menunjukkan kelebihan dulu, membuktikan kelebihan atau melakukan kewajiban kita. Saya yakin insya Allah lama-lama instansi atau pemerintah atau lembaga swasta pun akan care ke kita. Nah, ini contohnya yang sudah mungkin Bapak Ibu di Widama merasakan bagaimana Widama saat ini, itu semuanya berkat kita tidak terlalu banyak menuntut atau menginginkan begini-begini, tetapi kita yang terpenting berbuat, insya Allah semua instansi itu akan merangkul kita dengan pelan-pelan. Terima kasih untuk jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian juga ya bahwa dinas mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan juga secara hukum. Dan tadi dari diskusi dari teman-teman akan kami tindak lanjuti terkait keterbatasan itu tidak membatasi langkah kita untuk memberikan baru kita berkarya untuk mewarnai dunia. Entahkan langkah kita, tunjukkan pada dunia kita pasti bisa.